Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setiap hari Selasa ya, kita akan perdalam pemahaman kita terkait dengan ilmu hadis. Dan tentunya insya Allah bisa menambah pemahaman kita dan memperluas terkait dengan ilmu agama kita. Di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber yang akan memberikan bimbingannya di kesempatan hari ini, yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan tentunya selalu bisa membersamai kita dalam acara Risalah Hadis. Amin. Untuk edisi hari ini Ustaz, kita akan belajar tentang apa? Tentang riwayatul aqran wal mudabbat. Riwayatul aqran wal mudabbat. Ya dibalik mudabbat dulu ya enggak apa-apa. Riwayatul mudabbat wal aqran ya bisa. Baik, berarti terkait dengan riwayatul tersebut ya Ustaz ya. Dan ini masih bagian dari Lataiful Isnad ya Ustaz ya. Dan masih menyambung terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi untuk Anda pastikan untuk bisa menyimak kesempatan sore hari ini hingga selesai ya, sehingga pemahaman kita nanti bisa full, bisa lengkap. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan lebih dahulu penjelasan dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini rahimakumullah. Dimana berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang riwayatul aqran wal mudabbat. Apa yang dimaksud riwayatul aqran wal mudabbat? Yaitu tentang ta'rifuhu. Sekarang ta'riful aqran, pengertian dari aqran, al-aqran. Logotan secara bahasa, al-aqranu jam'u qarinin. Aqran itu jamak dari qarin. Bimana al-musahib, itu yang menemani atau teman. Di qarin adalah teman, jamaknya aqran. Kama fil kamus, bagaimana diterangkan dalam kamus. Kemudian secara istilahan. Jadi menurut bahasa, jadi aqran jamak dari qarin, qarin artinya teman. Kalau menurut istilahan, al-mutaqaribun bisini wal isnad. Al-mutaqaribun yaitu yang berdekatan, atau arwatu para rawi al-mutaqaribun yang berdekatan, bisini tentang umurnya sebaya lah gitu ya, seangkatan, fil isnad wal isnad, dan dalam isnad, dalam generasinya lah gitu. Itu pengertian aqran tadi.
Kemudian ta'rifu riwayatil akron, pengertian dari riwayat al-akron. An yarwiya akadul qarinaini anil akhar. An yarwiya meriwayatkan akadul qarinaini, salah satu dari dua teman itu, anil akhar, dari yang lain. Jadi menggunakan A, B, C gitu. A itu syekhnya, gurunya. B dan C ini adalah orang yang berguru pada si A tadi, syekh tadi. Nah, B dan C ini qarin. Sama-sama mendapatkan riwayat dari si A tadi, syekh tadi. Tapi sing B dan C sama-sama berguru pada si A, pada syekh. Si C meriwayatkan hadis dari B, dari temannya, itu. Tapi B tidak meriwayatkan dari C, yaitu namanya riwayatul akron seperti itu. Padahal B dan C ini sama-sama berguru pada si A. Pada sebenarnya gitu. Karena si C ini meriwayatkan dari B, dari temannya tadi, yaitu disebut riwayatul akron. Tapi kalau si C meriwayatkan dari si B, temannya juga meriwayatkan dari C, ya sama-sama saling meriwayatkan, nah itu namanya mudabat, ya, seperti itu. Nah, mislu contohnya riwayatu Sulaiman At-Taimi ngan Mis'ar ibni Kidam. Riwayatnya Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Bahwa qarinani, kedua orang ini adalah sama-sama teman, berguru pada seorang syekh. Lakin anak lamu, tapi kita tidak mengetahui riwayatnya li Mis'ar, riwayatan Taimi, meriwayatkan dari Taimi. Taimi meriwayatkan dari Mis'ar, dari temannya. Tapi si Mis'ar, nah itu bagian anak lamu li Mis'ar meriwayatkan Taimi. Taimi meriwayatkan dari Mis'ar, temannya. Tapi Mis'ar tidak pernah meriwayatkan dari Taimi. Nah ini riwayatul akron namanya. Nah kalau si Taimi itu meriwayatkan dari Mis'ar tadi, dan Mis'ar misalkan meriwayatkan juga dari Taimi, jadi namanya al-mudabat. Nah jadi akron itu adalah akron jamak dari qarin. Qarin artinya teman, itu. Secara bahasa gitu, sama-sama berguru pada seorang syekh, misalkan seperti itu. Tadi gambarannya seorang syekh itu si A lah gitu. B dan C ini murid. B dan C ini teman, sama-sama teman. Nah, gitu. Nah, bisa sebaya umurnya, atau saja artinya seangkatan, segenerasi. Tapi kalau gambar si C tadi meriwayatkan hadis dari si B tidak meriwayatkan hadis dari si C, namanya riwayatul akron. Tapi kalau si C itu meriwayatkan dari temannya tadi, dari si B, dan B juga meriwayatkan dari si C tadi, sama temannya sama-sama meriwayatkan, namanya al-mudabat, gitu. Nah sekarang ta'riful mudabat, pengertian dari al-mudabat. Hadis al-mudabat itu yang bagaimana? Logatan secara bahasa. Ismu maf'ulin natadbid. Mudabat ismu maf'ul dari tadbidnya. Tadbid itu masdar, kalau fi'il madhinya dabbaja. Yudabbiju, tadbijan. Bahwa mudabbijun wadaka mudabbajun, itu ismu maf'ul. Yang pakai kode wadaka itu ismu maf'ul. Kalau yang pakai kode bahwa itu ismu fa'il. Dabbaja yudabbiju, masdar tadbijan, gitu.
Hawa mudabijun wa zaka mudabajun. Mudabat semaf'ul dari tadbid. Bermakna tazyin. Tadbid artinya apa? Tazyin, menghiasi, gitu, menghiasi. Wa tadbid mustakun min dibaja tail wajib. Kata tadbid tadi adalah mustak, pecahan, ya, ambilan pecahan dari dibaja tail wajib, dua sisi wajah. Koda ini yaitu pipi. Pipi sama ada pipi kanan, pipi kiri, lah gitu. Kanal mudabat, ya, seakan-akan dapat itu sumya bidzalika, dinamai demikian itu ditasawirawi wal marwi anhu, karena sama-samanya orang yang meriatkan, gambar tadi C meriatkan dari B, B juga meriatkan dari temannya C gitu. Bahwa tasawal khodani, bagaimana sama-samanya dua pipi, ya, di kanan, di kiri, sama seperti itu. Itu menurut bahasa. Dan istilahan, menurut istilah Aryawiyal qarinani kul wahidin minhuma al-akhar. Secara apa? Istilah yaitu ada dua teman qarinani tadi, ya, meriwayatkan kul wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya itu meriwayatkan al-akhari dari yang lain. Kemudian tadi si A itu syekhnya, B dan C ini, ya, ini adalah murid sama-sama dua teman. C meriwayatkan hadis dari B, B juga meriwayatkan hadis dari C, saling meriwayatkan itu namanya riwayatul mudabat. Amsilatul mudabat, contohnya mudabat. Halib bisokabati, itu tentang sahabat, yang meriwayatkan, saling meriwayatkan. Riwayatu Aisyata an Abi Hurairah, riwayatnya Aisyah dari Abu Hurairah. Aisyah itu juga sahabiah, kemudian Abu Hurairah juga sahabat Nabi. Aisyah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dari Aisyah, lainnya riwayatan mudabat. Itu. Bariwayatu Abu Hurairah anak Aisyah, timbal balik, ya, tentang sahabat. Riwayatnya Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga riwayatnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Aisyah. Ini dan tabi'in, kalau dalam apa generasi tabi'in, ya, tabi'in ini sudah sahabat. Riwayat Zuhri ngan Umar bin Abdul Aziz, riwayatnya Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Riwayatu Umar bin Abdul Aziz Zuhri, dan perhatian Umar bin Abdul Aziz dari Zuhri. Zuhri itu meriwayatkan hadis dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz juga meriwayatkan hadis dari Zuhri, saling meriwayatkan. Ini perhatian mudabat. Dan jim atba'i tabi'in, ini sudah generasi sudah tabi'in. Riwayatu Malikin anil Auza'i, perhatian Imam Malik, ya, beliau meriwayatkan dari Al-Auza'i. Riwayatul Auza'i an Malikin, dan Imam Al-Auza'i juga meriwayatkan dari hadis dari Imam Malik. Nah, ini apa? Contoh riwayatan al-mudabat. Nah, sekarang min fawaidihi, gunanya apa? Oh, di situ ada apa? Ilmu perhatian akron perhatian mudabat min fawaidihi, dan gunanya. Yang pertama, ala yudonna ziyadatu fil isnad, supaya
tidak ada persangkaan bahwasanya itu adalah merupakan tambahan atau kelebihan dalam sanadnya. Lagi dah sahabat yang ketemu Nabi masa merasakan kemudian dari sahabat lain, nah, seperti itu. Allah yudonat ibdaluan bilwawi. Berarti tidak disangka bahwasanya itu ini keliru nih. Mestinya pada sahabat itu Aisyah dan Abu Hurairah selamatkan gitu. Jangan sampai disangka itu. Ternyata Aisyah melihatkan dari Abu Hurairah, melihat hadis dari Abu Hurairah. Benar tungan gitu, seperti itu. Atau Abu Hurairah melihatkan dari Aisyah seperti itu. Dan asharul musannafat fihi. Kemudian buku kitab yang terkenal tentang bab ini yaitu Al-Mudabat Lidaraqutni. Ada Al-Mudabat susunan Imam Ad-Daraqutni tahun 385 Hijriah. Kemudian ada Riwayatul Aqron li Abi Syekh Al-Asbahani tahun 369 Hijriah. Nah, itu. Nah, kemudian satu lagi nih. Sekarang lanjutkan bab asabiku wal lahiq. Sabik dan lahiq. Nah, ini dari Al-Taifil Isnad yang ketujuh yang terakhir. Asabik katanya yang wafat lebih dahulu. Lahiq itu yang wafatnya keri kemudian itu. Alif ta'rifuhu yaitu pengertiannya. Lughatan secara bahasa. Asabiku ismu fa'ilin minasabki. Asabik adalah isim fa'il dari asabki. Sabkan itu masdar. Ya. Jika sabkan atau sabkan ya sama saja kalau belum masuk dalam susunan. Nah, biasanya dalam tasrifan itu kalau masdar itu biasanya ucapkan dengan nasab gitu ya. Misalkan nasaran sur nasron gitu, misalnya seperti itu. Derbat itu derban itu tapi kalau belum masuk dalam susunan itu masih pas masuk dalam susunan ini harus diwaca harus foto kalau sudah masuk dalam susunan. Misalkan Ja'a Muhammadun harus Muhammad, tidak boleh Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan tidak boleh Muhammadan. Maratu Muhammadin harus Muhammadin. Itu setelah masuk dalam susunan ada aturan musyarab. Nah, secara bahasa asabik simpail dari asabki sabik masdar sabako yasbuku sabkon. Nah, itu masdarnya. Makna al-mutaqaddim. Maknanya adalah al-mutaqaddim yang dahulu. Walahik, jangan lahik. Isim fa'il minal lahak. Isim fa'il dari lahak. Lahika yalhaku. Lahakon itu. Bimana al-ta'akhir. Yang yang belakangan yang akhir. Wal muradu bidzalika yang dikendaki sebagai itu arawi al-mutaqaddim mautan. Dan dikendaki asabik itu ada rawi yang wafatnya lebih dulu. Wa rawi mutaakhir mautan. Laki ada rawi yang wafatnya itu belakangan itu. Nah itu kadang sama-sama murid ya. Itu berguru taruhlah si A sahnya, B dan C sama-sama murid. Jadi kadangkala itu jarak ya, wafatnya itu sampai panjang. Panjang ya itu. Karena seorang murid ya itu belum tentu umurnya sama. A, B, C ya, A gurunya, B ketika berguru itu umurnya lebih tua daripada si A tadi. Dengan C itu
jika sama berguru pada atau umurnya lebih muda daripada gurunya. Nah, kadang muridnya wafat lebih dulu. Ada juga murid yang wafatnya ya, belakangan seperti itu, jaraknya sangat jauh. Kemudian istilah antara istilah. An yastarika firawiyati ngan saihin. Astarika, an yastarika bersama-sama ya. Dalam meriwayatkan dari seorang syekh. A dan B sama-sama meriwayatkan hadis dari seorang syekh A lah itu. Isnani, dua orang. Taba'ada mabena wafataihimat. Tapi berjauhan wafatnya dari kedua apa? Murid ini. Nah itu. Jauhan dari. Kadang sama-sama murid. Misaluhu contohnya. Muhammad ibnu Ishaq Asarot. Muhammad bin Ishaq Asarot. Nah, ini apa? Seorang gurunya lah gitu ya. Istaraka firayati anhu al-Bukhari wal Khaffaf. Sama-sama meriwayatkan darinya dari Muhammad bin Ishaq Asarot tadi, Imam Bukhari dan Imam Khaffaf. Babena wafataihima mi'atun wasabun wasalasuna sanatan au aksara. Yang wafatnya sama murid tadi Imam Bukhari dan Imam Khaffaf yang sama berguru pada Muhammad bin Ishaq tadi, jaraknya itu sangat jauh, 137 tahun, mi'atun wasabun wasalasun sanatan aksara atau bahkan lebih. Itu. Tentu lagi Imam Malik tahun 179 Hijriah. Istaraka firati anhu az-Zuhri wa Ahmad bin Ismail as-Sahmi. Imam Malik gurunya sama-sama berguru pada Imam Malik, Imam az-Zuhri dan Ahmad bin Ismail as-Sahmi. Az-Zuhri ini lebih tua daripada Imam Malik, berguru pada yang lebih muda. Wabana wafataihimat, antara wafatnya dua murid tadi, Imam Zuhri dan Ahmad bin Ismail, mi'atun wa khamsun wa salasuna sanatan, 135 tahun. Anna Zuhriya, karena Imam Zuhri Tufia, dia itu wafat tahun 124 tidak. Waktu Sahmi wafatnya tahun 259. Batau dihu darika anna Zuhri, bahwasanya Imam Zuhri itu aksar sinan Malik, lebih tua daripada Imam Malik. Dari muridnya lebih tua daripada gurunya. Nah, ini terjadi demikian. Di anahu minat tabi'in, karena Imam Zuhri itu termasuk tabi'in. Wa Malikun min atba'i tabi'in, sedangkan Imam Malik itu atba'i tabi'in, generasi di bawahnya Imam Zuhri. Fariwatu Zuhri an Malikin, perhatian Imam Zuhri dari Imam Malik itu tabaru min babi riwayatil akabir al asagir kama maro. Itu termasuk yang bab yang lalu, perhatian akabir ya, yang senior al asagir dari yang junior ya. Imam Zuhri lebih senior daripada
Imam Malik lebih tua daripada Malik yang masuk itu kamar karena pembahasan yang lalu. Walakinin sementara itu Al-Sahmiyah bahasa Imam As-Sahmi asgharu sinan min Malikin. Imam Sahmi lebih muda daripada Imam Malik gitu. Jarak wafatnya itu sangat jauh. Hadza bidofati ila An-Sahmiyah umira tawilun, dan ini dipandang bahasanya Imam Sahmi itu dianugerah umur yang panjang. Balagha umruhu nahwa mi'ati sanatin, karena umurnya sampai kira-kira 100 tahun. Lidzalika, karena itu kana hadal tarku al-kabir bainal wafatihi wa wafatiz Zuhri. Oleh karena itu ada selisih tahun yang jauh antara wafatnya Imam Zuhri dan Imam Sahmi tadi. Nah itu sangat jauh. Karena ketika berguru pada Malik, Imam Zuhri sudah lebih tua dari Imam Malik. Dengan As-Sahmi itu lebih muda daripada Imam Malik. Wa yu'tabaru wa bi ta'biri awdahan, dengan gambaran lebih jelas, lebih terang. Fa inna rawiya asabiqa, dengan rawi yang lebih dahulu, yakunu saikhon bi'adal marwi anhum, rawi yang lebih dulu artinya tadi daripada gurunya itu. Warawi al-lahiq, rawi lahiq itu yakunu tilmidan lahu, sedangkan yang lahiq tadi bagi Imam Malik, Sahmi tadi lebih muda. Wa ya'isu hadat tilmid tawilan, dan murid ini juga hidup dalam umur yang panjang. Maka terjadi sama-sama murid, bedanya sampai 130-an tahun tadi. Itu min fawaidihi. Nah, sekarang gunanya apa pembahasan itu? Takriru khalamatil ulumul isnad bil qulub, yaitu menetapkan, yaitu tentang halamatu ulumul isnad, asal manisnya isnad yang ali dalam hati kita. Dari atau isnad yang utama kan ada isnad ali dan nazil itu. Dan yang kedua, ala yudhonna, supaya tidak disangka yang kita sanadil lahik, jangan sampai disangka dan itu sudah benar itu, dan disangka oleh kejaran ada dikira itu syaratnya terputus, padahal tidak. Nah itu. Dan asharul musannafat bihi, kitab yang terkenal tentang hal itu, kitab Sabik walahik, kitab As-Sabik. Nah, walahik tadi, Sabik itu yang meninggal lebih dulu, lahik yang meninggal yang belakangan, padahal sama-sama generasi dalam menuntut ilmu. Susunan Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriah. Itu rasa ini Fatawil Isnad ada 7 itu ya, sudah kita bahas ya. Jadi ada 7 tentang Fatawil Isnad ya, tentang Fatawil Isnad ada 7, dan semuanya bahas Allah. Untuk yang datang kita masuk pada pasal yang lainnya. Itu ya. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya di kesempatan sore hari ini ya. Dan usai sudah untuk pembahasan Lataiful Isnad ya Ustaz ya. Dan insya Allah lengkap untuk keilmuan kita. Baik, kita rehat terlebih dahulu Ustaz. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silakan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah selepas jeda kita akan kembali dan tentunya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Untuk kesempatan sore hari ini kami masih bersama dengan Ustadz Mas Duki yang tentunya akan membahas terkait dengan permasalahan para pemirsa yang sudah masuk tentunya pertanyaannya melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama kita bacakan dari Bapak Agung di Klaten, Ustaz. Ustaz, ketika zikir baca apa saja, Ustaz? Ya, zikir ada zikir secara umum, ada zikir baca sholah gitu ya. Kita diperintahkan oleh Allah supaya zikir sebanyak-banyaknya gitu ya. Zikron kasiron. Zikir itu bisa berarti ingat, bisa berarti menyebut, berarti ingat dan menyebut. Nah itu. Ada lafaz zikir, banyak lafaz tentang zikir yang ditunjukkan dalam agama ini. Ya, artinya ada hadisnya gitu. Di antaranya ada bacaan ya, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Itu termasuk bacaan zikir. Kemudian ada lagi dalam hadis itu tadi saya sebutkan tadi itu ada sebenarnya hadis Muslim, yaitu yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, riwayat Muslim. Nanti kalau ada waktu bisa saya sampaikan itu poin-poinnya gitu. Dan sehari membaca 100 kali, tasbih 100 kali, itu dapat kebaikan sama dengan 1000 kebaikan, dan 1 kebaikan dipahala 10. Itu juga riwayat Muslim hadisnya. Ada lagi yang menyebutkan dalam riwayat Muslim itu Subhanallah bihamdihi, itu ucapan yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dan seperti itu, lafaz seperti itu. Subhanallah bihamdihi. Dan ada lagi dalam riwayat Muslim itu ya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan subhanallah 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 gitu ya. Itu ya zikir. Alhamdulillah 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 juga zikir ya. La ilaha illallah itu juga zikir, dan la ilaha illallah. Allahu akbar juga bacaan zikir ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, termasuk zikir pada Allah. Dan ada juga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lafaz zikir subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, itu. Dan dalam riwayat Muslim itu disebutkan alhamdulillah, ya ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan ya, memenuhi mizan timbangan di akhirat. Subhanallahi walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Itu dalam hadis Muslim itu, di bab Thaharah, hadis yang nomor 1 yang pertama kan. Nah, kemudian juga sebutkan juga dan hadis Muslim itu ya, setiap tasbih ada sedekah. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sedekah. Setiap takbir ada sedekah. Ucapan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar itu sedekah. Setiap tahmid ada sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap tahlil ada sedekah. Tahlil ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu namanya tahlil. Ucapan alhamdulillah itu namanya tahmid. Kemudian dalam hadis itu disebutkan juga ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini simpanan surga. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dalam sebutkan riwayat
Muslim itu riwayatnya Juwairiyah, istri Nabi itu di pagi hari masih zikir. Rasulullah itu waktu itu beliau pergi kembali melihat Juwairiyah itu masih zikir. Kemudian Rasulullah beritahu ada ucapan diucapkan 3 kali itu pahalanya lebih daripada yang saya melakukan sejak pagi tadi. Seperti itu ucapan Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ucapan 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, antara itu. Jadi ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz tadi, zikir tadi. Misalkan subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. An-Nabi Rata dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 ucapan yang ringan pada lisan, diucapkan itu gampang. Sakilatani fil mizan. Tapi 2 ucapan yang ringan mudah diucapkan dengan lisan tadi, sakilatani fil mizan, berat dalam mizan timbangan amal besok di akhirat. Habibatani ila Rahman, dan itu sangat dicintai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman. Jadi ucapan itu subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Ucapan itu tanpa hitungan gitu ya. Nah, itu termasuk zikir. Nah, tadi ya, hadis Muslim disempat tahun 2023 nomor 31 gitu ya. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 ucapan yang ringan bagi lisan tetapi berat pada timbangan amal dan disukai oleh Allah yang Maha, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Artinya maksudnya Allah dengan segala pujiannya dan maksudnya Allah yang Maha Agung. Hadis Muslim sesempat halaman 2073 nomor 31. Nah, itu antaranya tadi. Kemudian tentang baca tasbih sehari 100 kali. Nah, ini juga ada hadisnya. Baca tasbih sehari 100 kali. Disebutkan dan Muslim disempat halaman 2073 nomor 37. An Mus'ab bin Sa'din hadasani Abi Qolam kunna inda Rasulullah SAW faqala ya'jizu akadukum an yaksiba kula yaumin alfa hasanah. Bahwa seorang dari kalian itu tidak mampu untuk berbuat kebaikan setiap hari itu 1000 kebaikan alfa hasanah. Fasalahu sa'ilun min jasa-ihim. Pada teman yang duduk itu ada yang tanya, kaifa, bagaimana yaksibu akhaduna alfa hasanah, caranya seorang dari kami itu bisa mendapatkan 1000 kebaikan. Qala Nabi sabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Jadi dengan baca tasbih 100 tasbih tiap hari. Yuktabulahu, maka telah ditulis untuknya alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Ayukhatu anhu alfu qati'atin, atau akan dihapus darinya 1000
kesalahan. Hadis Muslim di 4 halaman 2023 nomor 37 dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku, ia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda, apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian untuk menghasilkan 1000 kebaikan dalam setiap hari? Maka di antara teman kami ada seorang yang bertanya, bagaimanakah caranya seseorang di antara kami untuk mendapatkan keuntungan 1000 kebaikan itu? Nabi SAW bersabda, bertasbih 100 kali tasbih, maka akan dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis Muslim 4 halaman 2073 nomor 37. Maka lafaz-lafaz zikir bisa baca la ilaha illallah gitu ya, bisa ya. Tadi bacaan subhanallah bihamdihi subhanallah azim itu bisa seperti itu. Kemudian subhanallah bihamdihi, nah itu. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan subhanallah itu ya zikir, alhamdulillah juga zikir, bacaan la ilaha illallah juga zikir, bacaan Allahu akbar juga zikir. Nah, itu bisa juga subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi, itu juga zikir. Nah, tadi ucapan alhamdulillah itu utamanya memenuhi mizan timbangan amal di akhirat. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Nah, itu fadilahnya. Nah, kemudian juga secara umum, yaitu dijelaskan oleh Rasulullah dalam surat Muslim itu, ucapan tasbih itu sedekah, ya. Ucapan takbir juga sedekah, ucapan tahmid alhamdulillah juga sedekah, ucapan tahlil juga sedekah, la haula wala quwata illa billah juga merupakan ucapan zikir, yaitu simpanan surga. Nah, itu diantara salah demikian. Semoga bermanfaat dan Allah mengampuni kita. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan sepertinya hari ini hanya bisa membacakan satu pertanyaan saja ya Ustaz ya. Semoga di pekan depan kita bisa memberikan waktu yang panjang untuk para pemirsa bertanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi di pekan yang akan datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.